Malu dong orang Islam rajin sholat tapi rumahnya jorok. Malu dong orang Islam tapi sampahnya berserakan. Itu disebut orang beriman. Nilai-nilai suci. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara tablik akbar ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia goda kita di rumah, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, capek seharian kau cari nafkah. Tidak usah kau datang, tidak usah datang, bisa kau lihat ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Belum lagi menyerah. Dia goda lagi kita supaya tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP-nya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan HP-nya, Bu. Bu. Ibu-ibu yang pegang HP sedoakan suaminya kawin lagi. Oh, kenapa bapak-bapak gembira? Simpan HP-nya, Bu. Hei, Bu. Siaran langsung juga, baru cuma 2 penontonnya. Simpan HP ya, bisa Ibu? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kita mau putar nanti ketika di rumah Ustadz. Tidak usah cemas. Itu ada kamera saya bawa itu tuh. Saya bawa dari Makassar. Itu ada kamera. Biar dia yang rekam ibu. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz? Tenang, nonton YouTube. Tablik Akbar Desa Perjiwa. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kok sibuk Ibu? Kenapa ketawa kalau saya bilang like and share? Ayo. Cowok. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Kalau kau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadanya. Enggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat dipakai Cina-Cina mau pue. Tapi kalau kau follow ulama, 1 kau dapat ilmunya, kau paham agamamu. 2, kau dengar ilmu soal fikih, bisa kau beribadah dengan sempurna. 3, kau sebarkan di medsosmu, dapat amal jariah. Maka merugi orang-orang yang tidak follow ulama. Orang yang tidak follow Bapak Ibu, yang tidak follow ulama, mulai malam ini follow Dasat Latif.
1212 centang biru. Wakala idan bismillahirrahmanirrahim. Simpan dulu HP. Saya bilang simpan HP. Kok kira nak ceramah? Wakala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang mewakili pemerintah pada kesempatan ini, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, anggota DPR, saya senang ada Ketua DPRD kita malam ini. Alhamdulillah, konsisten. Biasanya anggota DPR kalau mau dipilih datang pengajian. Sudah dipilih hilang lagi. Alhamdulillah Ketua DPR kita hadir di tempat ini. Dan saya senang lagi dia bisik saya orang Bugis Ustaz. Masya Allah. Maka jangan kasih malu orang Bugis di Kutai Kartanegara, Pak. Memang ini orang Bugis, di mana-mana saya ceramah pasti ketemu orang Bugis. Saya pergi di Samarinda seberang bahasa Bugis orang, Bu. Saya pergi di Bontang, banyak juga orang Bugis. Begitu saya pergi Balikpapan masuk ceramah di penjara, banyak juga orang Bugis. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terkhusus yang kita muliakan para alim ulama yang hadir di tempat ini. Spesial saya sangat menghormati. Ada saudara kita hadir di tempat ini, Bapak Iketut Dewa Adi Basuki. Beliau ini non muslim tapi setia mendengarkan ceramah saya. Beliau beragama non Islam tapi beliau selalu dengar ceramah saya. Malulah kalian yang orang Islam kok tidak dengar ceramah saya. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat walafiat. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, siapa warga desa Perjiwa di sini? Siapa? Ibu ini yang, ibu hijau. Ibu benar warga Perhijau. Ini kurang aja deh, tunggu lagi saya salah bicara. Perjiwa, ya, bawa KTP. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya tidak percaya. Tidak ada buktinya. Iya toh? Mana warga Perjiwa di sini? Mana? Angkat tangan. Mana buktinya? Mana buktinya? Anda percaya saya? Ayo, mana warga Perjiwa di sini? Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo, ibu sana. Sini Bu, sini Bu. Sini. Saya kasih hadiah. Sini Bu, saya kasih hadiah. Sini saja Bu. Pian siapa namanya? Ibu Jaria. Ibu Jaria, Bugis atau Banjar? Jawa. Oh Jawa. Jenenge siapa Mbak? Asmane Ibu Jaria. Api-api. Nggih, matur nuwun sangat. Sampean warga Perjiwa. Iki. Oh bener Oh. Hadiahnya air minum. Nggih, berkah-berkah Mbak. Nggih. Oke. Monggo.
Sedulur-sedulur, piye kabare? Burole duit kerak-kerak mau lo berasa sisa kowe. Itu. Bu, ini cerita sederhana, tapi begitulah nanti di akhirat. Siapa mengaku Islam? Saya. Mana tandamu? Siapa mengaku umat Nabi? Saya. Kata Allah, mana tandamu? Mengaku Islam gampang, tapi yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Kamu mengaku umat Nabi, nih saya, mana buktinya? Tidak bisa dibuktikan. Oh, kau bukan umat Islam. Paham? Kalau begitu, bukti warga perjiwa ono KTP-ne. Nje? Nje? Saya warga perjiwa Das Atlatif. Mana buktinya? Makassar. Begitu juga di akhirat akan diminta, mana tanda-tandamu kau sebagai orang Islam. Subhanallah, Al-Quran telah memberikan tanda-tanda orang Islam. Surah Al-Fat ayat 29, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yang mengaku umatnya Nabi, yang mengaku orang Islam. Mereka memiliki tanda. Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Apa yang dimaksud orang kafir, Ustaz? Orang yang berbeda dengan agama kita. Tapi jangan salah paham, orang berbeda dengan agama kita ada dua jenisnya. Satu disebut kafir khardi, dua disebut kafir zimmi. Kafir khardi, orang yang non muslim tapi suka ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita punya masjid. Kita mau ibadah, puasa, dia larang kita. Itu menurut agama kita boleh kita lawan. Ada di Indonesia begitu? Ada di Indonesia begitu? Tidak ada. Yang ada di Palestina, Israel. Senang sama Israel? Senang sama Israel? Memusuhi kaum musuh Israel? Musuh Israel? Kenapa kau merokok? Rokok itu produknya orang Yahudi. Bapak-bapak yang merokok, dengar baik-baik. Kau merokok itu artinya harga rokokmu 20% dikirim ke Yahudi, dikirim ke Israel untuk tembaki saudaramu yang orang Islam. Ada perokok di sini? Ada. Matur nuwun. Jangan marah-marah Pak ya. Ini demi cinta saya kepada Bapak supaya nanti Bapak tidak bertanggung jawab di akhirat nanti. Kalau ada yang bilang rokok itu baik, panggil anakmu yang masih SMP, kau belikan rokok 1 bungkus. Dok, rokok bareng-bareng sama Bapak. Bapak mau marah terserah, sebentar juga saya semua mau pulang. Ya, Ibu, itu kafir khardi namanya. Dia ganggu kita. Kita mau sholat, dia bakar kita masjid. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada seperti itu. Maka haram hukumnya kita ganggu orang non muslim. Tidak boleh ganggu orang muslim. Nabi mengatakan yang kedua, jenis kafir yang kedua, yaitu kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka yang berbeda agama dengan kita, tapi mereka bekerja sama, mereka rukun dengan kita, haram hukumnya kamu ganggu. Kalau kau ganggu mereka, saya lawanmu nanti di akhirat, kata Nabi. Maka Pak Kades, non muslim, haram hukumnya kita ganggu. Kalau kau ganggu, kau berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti.
Begitulah konsep orang Islam dalam beragama. Ya, saya pernah ditanya sama non-muslim, Ustadz, kenapa kami disebut kafir? Saya bilang kafir itu bukan kasar. Kafir itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya yang menyembunyikan. Boleh Bapak tidak disebut kafir, tapi Bapak tidak boleh menyembunyikan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana caranya? Ya Bapak syahadat. Tidak mau, makanya disebut kafir. Bahasa Indonesianya non-muslim, tapi tidak boleh diubah itu Al-Quran. Kul ya ayyuhal non-muslim. Tidak boleh. Ya. Saya bilang, karena ini orang non-muslim, saya bilang mestinya saya lebih marah sama Bapak. Karena dia marah-marah disebut kafir. Mestinya saya lebih marah sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak menyebut saya sebagai domba. Sudah domba disebut lagi domba-domba tersesat. Tapi saya tidak marah. Kenapa? Itu keyakinan Bapak. Maka itulah konsep lakum dinukum. Non-muslim silahkan jalankan agamamu, kami hormat. Non-muslim silahkan taat agamamu, kami bersaudara. Itu yang disebut toleransi. Ya kan? Saya yakin tidak ada non-muslim yang mau ganggu kita. Maka kita wajib bekerja sama ketika berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara. Tegas kepada orang kafir. Sudah itu yang kedua tandanya ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau tadi kita tegas kepada yang tidak seagama dengan kita dalam arti tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, ini perlu saya tambah sedikit. Saya yakin di kota kampung berapa per jiwa di sini? Berapa per jiwa? 300.000. Pilkada itu. Iya, Bu, saya yakin di desa Perjiwa ini tidak ada yang sembah batu, tidak ada yang sembah tanaman, tidak ada yang sembah keris. Yang saya curiga banyak sembah jabatan. Banyak yang sembah jabatan. Betul. Banyak yang sembah pejabat. Betul. Mana yang sembah pejabat, itu yang terima wan sogo ketika pilkada. Nah, kau ketawa, kau semua pelakunya. Orang datang wane piro. Nah, yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat, ngaji tiap hari di masjid, tahajudnya tiap pekan malam Jumat. Tapi tidak ada orang senang di kampungnya. Dia bukan orang baik. Bertetangga, tapi semua tetangganya tidak senang sama dia. Rajin jamaah di masjid, tapi tetangganya tidak senang sama dia. Depan rumahnya bertengkar gara-gara pagar. Samping rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara got. Orang seperti ini bukan orang mulia di sisi Allah. Yang sering membuat kita bertengkar sesama muslim apa? Musik. Orang Jawa bertetangga sama orang Bugis. Orang Jawa senang lagunya apa? Campur sari. Tak ting dung dung tak dung tak dung 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 tak. Orang Bugis senang lagu Kacapi. Orang kita bertetangga pakai beli tape baru, TV baru, karena baru, radionya, tape-nya baru, dia kencang-kencangin. Dia bilang, kenapa? Ini tape-tape saya, listrik saya yang bayar, rumah-rumah saya mau kencang, ada urusan apa dengan tetangga? Kata tetangganya, betul. Rumah-rumah saya, telinga-telinga saya, pintu-pintu saya. Kenapa suara musikmu masuk di pintu saya? Ya, maka orang Islam itu rukun seperti badan ini.
kata Allah dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ada orang Islam bagus akhlaknya kepada Allah, ibadahnya baik, tapi dia suka memecah persaudaraan. Dia suka mengganggu tetangganya, tumbuhannya mengganggu tetangga. Dia pelihara pohon tapi dia tidak peduli dengan daun-daun sampahnya mengganggu tetangganya. Dia bukan orang yang baik. Dalam Islam, jangankan pagarmu, tumbuhanmu saja kalau menyeberang ke tetanggamu itu tidak boleh. Bapak tanam mangga, daun mangga dan rantingnya menyeberang ke pagar tetangga. Misalnya ini pagar, nah rantingnya bapak, mangganya nyebrang pagar. Maka yang pagar menyeberang ini buah pahan pohon ranting dan ada buahnya, buahnya halal untuk tetangga. Halal untuk tetangga. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau bininya tetangga? Nyebrang pagar, Ustadz. Ah, itu kada halal. Bujur. Ya. Betapa pentingnya persaudaraan ini, maka Nabi mengibaratkan orang Islam itu seperti badan ini. Coba tengok badan kita. Lihat badan kita, Bu. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya toh Ibu? J. Jalan malam-malam tahan tuh kakinya, duk. Kaki tahan tuh, otomatis seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama merasakan apa? Mulut. Ya. Yang kedua apa? Mata mencari. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, semua badan ikut sakit. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, cek. Kata mulutnya, kau rasa kau pergi jalan. Begitu mestinya kita masyarakat berjiwa. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada 2 rumah kebakaran, seluruh masyarakat berjiwa bergotong royong bantu saudara kita yang rusak rumahnya. Itu yang disebut muslim. Ya, kalau ada yang mau menjadi orang baik, kita bantu bareng-bareng. Ada saudara kita kena bencana, kita bantu bareng-bareng. Itu yang disebut muslim. Mereka bersaudara. Jangan saling menggosip. Dia rajin puasa. Ibu-ibu pegang tasbih. Ada tasbih digital kan? Ada. Sayangnya tangannya pegang tasbih, mulutnya menggosip. Dia tidak gosip mulutnya, tapi matanya menyel. Engkau ketawa, kau semua pelakunya. Iya. Dia pegang tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ini gosip menyebabkan putus persaudaraan. Lewat orang kau gosip, dia tidak bisa lawan kamu, tapi apa? Dia mulai menjauh. Dan orang yang tukang gosip, jauh rezekinya. Ustadz, kenapa hidup saya susah? Kau tukang gosip. Ya. Apalagi yang bisa memecahkan persaudaraan kita? Politik. Bu. Jangan percaya janji-janji politik. Pret. Pilih saya, sama-sama bubuhan Banjar. Ada masalahmu, ini kartu nama saya. Kau telepon saya, aktif 24 jam. Sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih?
Ya, maka orang Islam itu siapa yang suka bermusuhan, meskipun ibadah kepada Allah baik, yang kita sebut dengan hablum minallah, tapi hablum minannasnya rusak, maka di akhirat dia nanti rugi. Nanti akan ditanya, kau mengaku Islam, tapi kenapa tetanggamu kau serobot tanahnya? Kau mengaku Islam, kenapa tetangga sawamu kau ambil pematangnya? Kamu mengaku Islam, kenapa sawit tetanggamu kau ambil? Orang Islam, dia rukun, damai, tidak saling mengganggu. Politik, mau pilkades, pilcaleg, pilkada, pilpres, boleh berbeda pilihan, tapi jangan bercerai-berai. Ya, pilpres sudah selesai. Sudah tidak ada lagi 01, 02, 03. Nah, pilkabe. Ono ta? Ono. Maksud saya pilkada. Pilkada sudah selesai. Sempat di Kutai Kartanegara ini lama baru selesai. Ya, alhamdulillah bupati sudah terpilih, wakil bupati sudah terpilih. Maka sedulur-sedulur jangan bercerai, jangan bertengkar, jangan bermusuh. Mereka yang mau jadi bupati, kalian bertetangga bermusuhan. Memangnya kalau kau ada utangmu dia bayarkan kamu? Ya, ya. Jangan berpecah belah. Kekuatan kita orang Islam ada pada persatuan. Maka semakin kita bersatu, maka insya Allah rahmat Allah akan turun di desa ini. 1. As-sidda walal kuffar. 2. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Coba lihat berjamaah. Bagaimana kompaknya kita berjamaah. Meskipun bahasa kita beda, meskipun suku kita beda, tapi begitu salat berjamaah, bahasa kita sama. Allahu Akbar. Ya toh? Ya. Coba bayangkan kacaunya dalam masjid berjamaah kalau pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang bubuhan Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang pula saudara kita orang Kutai. Dia takbir pakai bahasa Kutai. Allah pore beneh. Datang saudara kita orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang saudara kita orang Padang, penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir saudara kita dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa anak gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Ya, kacau kan? Orang Islam kita bersaudara. Persaudaraan dalam Islam melebihi persaudaraan antar bangsa dan suku. Malam ini alhamdulillah ada saudara kita dari Vietnam. Itu Ustadz Halim. Ini kalau di Indonesia ketua MUI yang memberikan stempel-stempel halal di Vietnam. Tapi mukanya muka Indonesia. Ya, kalau enggak percaya nanti ajak bahasa Vietnam. Ya Pak Ustadz, itu alumni dari Madinah. Kita bersaudara, mereka datang ke sini tidak merasa tamu, tapi datang sebagai saudara. Itulah Islam. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Yang ketiga, tanda orang Islam menurut Quran, as-sidda'u lal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, solat 5 waktu. Maknanya apa? Biar dia puasa, biar dia bayar zakat, dan dia bahkan baik kepada tetangganya, tapi tidak sholat
dia bukan orang Islam. Tanda orang Islam itu sholat. Maka penting ini sholat, dalam keadaan apapun harus sholat. Boleh tidak sholat Ustaz? Boleh. Kapan? 1, belum balik. Ada ibu-ibu di sini belum haid? Ada? Ono? Kalau ada di sini sudah 2 anaknya tidak pernah haid, boleh sampai tidak sholat. Yang penting mengaku belum haid. Atau ada bapak-bapak di sini belum pernah mimpi basah, boleh tidak sholat. Kenapa? Belum balik. Yang kedua, boleh tidak sholat. Hilang ingatan. Gila. Kenapa sampai tidak sholat? Gila aku boleh tidak sholat. Iya. Ada orang gila di sini? Tidak mungkin kau hadir di sini kalau gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan, paksaan, terancam jiwa. Dijajah sama Belanda, datang Belanda, Herbert Domes, ini orang Irlander. Kalau kau sholat saya tembak kepalamu. Boleh tidak sholat. Kenapa? Terancam jiwa. 4, boleh tidak sholat dalam apa? Lupa. Kenapa tidak sholat? Lupa rek. Lali rek. Mana lali? Kau sudah bilang lali, kau sudah ingat. Selain itu wajib sholat. Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Tayamum. Saya tidak bisa berdiri Ustaz. Duduk. Tidak bisa duduk. Baring. Tidak bisa baring. Sholat pakai isyarat. Matamu saja kasih goyang begini. Allahu Akbar. Sami Allah liman. Jangan ketawa, saya serius. Belum juga tidak bisa begitu Ustaz. Kau sholat dalam hati. Maknanya apa? Semua bacaannya kau baca dalam hati. Masih juga tidak bisa Ustaz. Ambil kain putih. Bungkus. Bawa di kubur. Apa alasanmu tidak mau sholat? Apa? Ini ibu-ibu ini banyak tidak sholat gara-gara jilbab. Kalau ada pengantin, jilbab sakaratil maut, diguling-guling. Ada kayak pohon-pohon di sini. Ada juga jepitannya sini. Roknya sempit, maka dia jalanlah begini. Beleng-beleng. Ya. Ibu ketawa karena semua kelakuan ibu ini kan. Ini ibu-ibu juga banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kenapa belum sholat? Kata suaminya, Bu, kenapa belum sholat Bu? Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kamu bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok Pak. Ini semua pelakunya ini semua. Nah, sedulur-sedulur, piye kabare? Apik? Sampean merantau dari Jawa, cari apa di sini? Cari dunia. Merantau dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua, datang ke sini cari dunia. Iya toh? Nggih. Tapi tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau dunia kau tinggalkan yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Yakin? Yakin? Bagaimana duniamu dalam genggaman kalau yang punya dunia kau jauhi? Ustadz, kenapa banyak utangku? Kau karena serajin ngutang. Iya. Ustadz, kenapa suamiku cerewet? Ada yang suaminya cerewet? Terbalik, istri yang cerewet. Saya yakin di sini istri yang baik-baik semua, alhamdulillah. Ya, ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Taati suamimu. Suami saya jelek, ya jodohmu.
Bu, Pak, Pak, mau baik dunia, Pak cari yang punya dunia. Caranya, sholat perbaiki. Ada Pak Dewan di sini. Nah, Ketua Dewan. Saya datang ke Tenggarong. Sampai Tenggarong saya telepon beliau. Tabe Pak Dewan. Ustaz. Apa kabar? Baik, saya lagi di Tenggarong ini. Apa kabar Ustaz? Saya mau keliling-keliling. Cari bubuhan Bugis. Tapi ulun kada ada mobil. Kata Pak Dewan, waduh. Saya lagi di Jakarta. Tapi jangan cemas Pak Ustaz. Pak Dewan telepon ajudan. Ajudannya beliau. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasat di Tenggarong. Beliau butuh mobil. Kau bawakan mobil yang baru, yang bagus. Jangan lupa full tangki. Bensinnya full. Yang paling penting, kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh. Ini biar contoh cemburu juga. Ini aja cuma contoh. Ojo lali rek. 30 menit kemudian datang ajudannya Pak Dewan. Pak Ustadz, ini ada kiriman mobil dari Pak Ketua. Bensin sudah full, ada sopir, ini juga ada titipan pembeli oleh-oleh. Contoh. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada datang dari Sulawesi. Tidak pernah ketemu sama Pak Ketua. Tidak pernah kenalan. Tidak pernah dilihat wajahnya. Tidak pernah dengar namanya. Landing di Balikpapan. Dia telepon Pak Ketua. Pak Ketua izin. Ya siapa ini? Saya. Ini dari Makassar. Boleh pinjam mobilnya? Pak Ketua. Siapa ini? Tidak kenal. Siapa dia telepon Pak Ketua? Siapa? Polisi. Pak polisi tangkap itu. Tukang tipu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Begitu juga sedulur-sedulur. Tidak pernah sholat. Tiba-tiba ada masalah dalam rumah tangga. Ada masalah ke ekonomi. Ada masalah pekerjaan. Mengadu dia dalam doa. Ya Allah. Capek sudah saya hadapi hidup ini ya Allah. Capek sudah saya menderita ya Allah. Kata Allah, malaikat. Karena dia sudah capek menderita. Cabut nyawanya. Sholat ya. Tanda orang Islam, sholat. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya aja dia tipu. Tapi kenapa sih sudah sholat Ustaz? Banyak masalahku. Pasti kalau kau tidak sholat lebih banyak lagi. Kenapa sih sholat masalah rumah tangga tidak mau berhenti? Karena kau tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Bismillah. Iya kada berdua ya. Ihdinas siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi. Iya ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Dorong sholat cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 500.000. Beli gas 200. Beli minyak 50. Mana yang 250 ya? Allahu Akbar. Masih dia cari itu. Sami Allah. Allah. Iya toh? Begitu salam, assalamualaikum. Oh di bawah kasur. Selama sholat kau tidak cari Allah. Siapa kau cari uang? Ya, begini umumnya kita. Maka wajar kita sholat tapi tukang gosip. Kita sholat tapi jahat. Kita sholat tapi masih korup. Kita sholat tapi pembohong. Kenapa? Karena sholat belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa begitu? Karena sholatmu tidak seperti yang diajarkan Nabi. Ibu-ibu sholat kudungnya hitam bukan. Coklat bukan. Putih lebih-lebih. Kenapa?
Sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Sholat sambil masak. Allahu Akbar. Meja lupa tutup ikan. Ada kucing lewat, naik ke atas meja, kira-kira kau masih husu. Tidak mungkin. Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sedulur-sedulur, dedek, mau baik hidup, perbaiki sholat. Ibu-ibu, mau nyaman hati dan bahagia rumah tangga, peliharakan sholat. Kalau tidak ada sholat, tidak mungkin Allah kasih ini dunia. Apa susahnya Allah bagi kita dunia? Yang penting kita dekati Allah. Anak mau jadi polisi, anak mau jadi tentara, bukannya bangun sholat minta pertolongan Allah, malah dia cari siapa yang bisa disogok. Anggota DPR juga begitu. Mau jadi terpilih wakil rakyat, bukannya sholat tahajud tiap malam, malah uang dia hambur. Maka perbaiki aja sholat. Ya. 4. Tanda orang Islam yang keempat, ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari nafkah, mereka mencari harta, mereka bekerja apa saja dengan catatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tentara, boleh, tapi harus cara dapatnya diridai Allah. Boleh jadi ASN, pegawai negeri, silahkan, tapi jangan yang kau tempuh jalan yang dimurkai Allah. Boleh jadi pedagang, boleh, tapi jangan kau nipu pembeli. Saya tahu orang Bugis banyak pedagang. Ada pedagang di sini? Banyak, Rek. Banyak pedagang. Nah, dengar hati-hati ya. Allah berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Jangan coba-coba melakukan pekerjaan dagang kalau ibu tidak jujur. Kapan tidak jujur, maka dagangan itulah akan memudahkanmu masuk ke dalam neraka. Bagaimana Nabi berdagang? Coba dengar. Nabi ditanya, Muhammad, berapa harganya sarungmu? Apa kata Nabi Muhammad? Waktu itu belum jadi rasul, pegawainya Siti Khadijah. Khadijah kasih saya 10 dirham. Terserah, mau beli modal boleh, mau kasih untung saya juga boleh, tapi yang penting jangan saya rugi. Ada pedagang begitu di seperjiwa? Ada? Ada? Oh, yang banyak bohong. Asli enggak? Oh, asli. Berapa harganya sarungmu? 100.000. Oh, mahal benar. Itu juga modal saya kasih kok. Karena sama-sama kita orang Bugis, saya kasih kok modal. Padahal sudah ada untungnya di situ 20.000. 20.000 itu riba. Ibu tahu dosanya riba? Dengar baik-baik ya, yang suka nipu pembeli. Ibu tahu dosanya riba? Paling kecil sama kau perkosa ibu kandungmu. Itu toko-toko seperti itu yang biasa saya lihat. Toko-toko begitu. Coba dengar tuh. Dengar ini pegawai-pegawainya. Biasanya ada ansulan. Ada duit kembali. 50 rupiah dia tidak kasih kita. Dia kasih kita permen. Tidak boleh dalam Islam. Haram. Maka ada di kampung saya, dia kumpul itu. Permen setiap datang dia kumpul. Dia kumpul, begitu banyak dia datang beli gula. Bayar pakai permen. Hati-hati. Dagang pekerjaan para nabi dan rasul. Tanpa sifat percaya jujur, susah dikerjakan. Maka hati-hati bagi pedagang. Jangan bilang asli kalau palsu. Jangan bilang baru kalau sudah lama. Jangan bilang modal kalau sudah untung. Karena kalau kau menipu pembeli, maka hukumnya menjadi haram, riba, dan riba itu diharamkan oleh Allah dan dosanya paling kecil menyetubuhi ibu kandungnya. 5. Tanda orang Islam.
Timahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam di jidat. Tidak ada saya dapat hadis Nabi hitam jidatnya. Hitam jidat. Mau ibu? Mau hitam jidatnya? Tapi saya heran. Hanya laki-laki yang hitam jidatnya. Saya heran ya. Tidak, saya pernah dapat perempuan hitam jidatnya. Ada ibu pernah lihat? Ada. Tapi kalau hitam di jidat jangan urusi. Itu sudah lebih baik. Kenapa? Paling tidak dia malu datang ke tempat maksiat kalau hitam jidatnya. Masa masuk karaoke hitam jidatnya? Salma. Salma, salah masuk. Iya. Iya. Tapi hitam di jidat ini bukan jaminan. Ayat ini. Makna dari ayat ini adalah nilai-nilai sholat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai sholat? Saya tanya, ibu-ibu, bu, sudah ngantuk ya? Sudah ngantuk? Bu, ibu sholat, tapi tidak tutup aurat. Sah tidak? Sah tidak? Ibu sholat, cuma pakai celana pendek. Allahu Akbar. Pakai celana, baju kutang-kutang saja. Allahu Akbar. Gila. Tutup aurat. Bapak-bapak sholat cuma pakai celana kolor. Sah tidak? Tidak. Itu fikihnya. Apa pesan kehidupannya? Orang yang baik sholatnya, dia punya rasa malu. Aurat itu rasa malu. Malu apa? Malu dong kalau sudah haji tidak pernah muncul berjamaah di masjid. Ini kalau itu arba'in diamalkan 40 kali berjamaah kalau pergi haji. Kalau itu diamalkan punah haji, penuh masjid. Alhamdulillah di masjid ini, di desa Perjiwa ini, alhamdulillah di mana-mana masjid saya lihat penuh. Alhamdulillah. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Penuh sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah muka sakaratil maut. Malu dong. Kalau sudah ibu-ibu penampilannya kayak gadis. Bu. Bu. Pak. Adik-adik. Kalau kamu masih punya rasa malu, kamu sujud syukur. Karena itu tanda orang bertakwa. Malu kalau keluar kelihatan auratnya, itu tanda iman. Malu pakai jilbab tapi sempit-sempit, itu tanda iman. Malu senam di depan laki-laki. Sekarang itu banyak majelis taklim ikut senam di depan kantor desa. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Malu dong majelis taklim seperti itu. Malu dong belum menikah sudah bonceng-bonceng sama cewek cowok. Ya, malu dong belum menikah suka selalu jalan masih pacaran. Baru 2 bulan pacaran panggilnya papi mami. Pret. Ya. Malu dong. Muslim tapi bertetangganya jahat. Itu yang disebut makna tutup aurat. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sholat mesti wudhu. Sah tidak sholatnya orang tidak wudhu? Sah kalau dia sakit pakai tayamum. Apa makna tayamum? Wudhu, suci. Makna kehidupannya, malu dong kalau desamu kotor. Malu dong orang Islam rajin sholat tapi rumahnya jorok. Malu dong orang Islam tapi sampahnya berserakan. Itu disebut orang beriman. Nilai-nilai suci.
Apalagi malu kalau rumahnya bawa bau kotoran hewannya. Apalagi nilai-nilai sholat. Bisa enggak sholat menghadap tidak ke kiblat? Bisa tidak? Kiblat kita di Indonesia ada warna arah mana? Arah mana, Bu? Barat. Boleh menghadap ke selatan? Boleh menghadap ke selatan? Boleh kalau ibu gila. Iya. Boleh menghadap ke timur? Boleh kalau ibu tidak tahu mana barat. Artinya apa? Itu nilai kehidupannya fokus bekerja. Itu yang disebut simahum fi wujuhihim min asari sujud. Apalagi nilai-nilai sholat. Jujur. Maksudnya apa Ustaz? Bu, Pak, halo Pak, berapa rakaat duhur? Berapa? 4. Kalau Bapak sholat di kamar, ada yang lihat? Ada manusia lihat? Enggak. Tetap berapa rakaat? Kenapa enggak 3 saja? Enggak ada yang lihat. Itulah makna kehidupan orang sholat, jujur. Tapi sayang, rajin sholat tapi koruptor. Rajin sholat tapi maling. Rajin sholat tapi ngambil uangnya orang. Nah, yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud, mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah 5 tanda keislaman kita. Nah, sudah tahu. Berapa Ibu? Berapa? Ayo koreksi. Wah, saya baru 3. Lengkapi sebelum ajal menjemput. Saya sudah 4. Lengkapi sebelum mengharap. Wih, saya belum ada sama sekali. Lengkapi. Selama ajal menjemput, selama itu Allah masih memberikan ampunan untuk melengkapinya. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, akhirnya bagi kita orang Islam, Nabi berikan jaminan. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, diyakini sampai mati, pasti masuk surga. Itu jaminan Nabi. Cuma kalau dilanjutkan, kapan masuk surganya Ustaz? Tergantung amalnya. Tergantung dosanya. Kalau dosanya banyak, mesti dicuci dulu. Di mana dicuci? Di neraka. Bagaimana model cucinya? Tergantung kotorannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 50 tahun ke atas, masih ingat di kampung saya ada namanya cuci kalantang. Saya tidak tahu apa bahasa Jawanya. Itu di kalantang itu kalau kampung saya Ibu, direndam dulu air panas 1 malam, sudah itu besok dicuci pakai kaki, banting, dirlibat, banting lagi. Sudah itu baru dijemur seharian, dari pagi sampai sore, malamnya diembunkan, besok dicuci ulang, dibilas, baru bersih. Itu namanya di kalantang. Kalau baju saya yang saya pakai ceramah, cukup bilas, bersih. Kenapa? Kotorannya sedikit. Jadi kalau banyak dosanya Ibu, di kalantang dulu. Masuk surga juga Bu, tapi sudah babak belur. Masuk di sana. Nah, kalau sedikit dosanya ditempelin saja, tak, masuk kau. Kabar gembiranya, alhamdulillah, meskipun banyak dosa kata Allah, dosamu banyak, ampunanku jauh lebih banyak. Maha pengasihnya Allah. Kamu datang membawa dosa dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Hebatnya lagi, Allah janjikan bagi mereka yang bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka sedulur-sedulur, yang ada yang berpecah belah, ada yang bertengkar gara-gara pilkada, pilpres, pilcaleg, keluar dari pengajian ini
besok temui saudaramu, temui tetanggamu, temui sahabatmu, datang minta maaf. Dia tidak maafkan kamu, minta lagi maaf besoknya. Dia tidak maafkan kamu, minta ketiga kalinya. Sudah 3 kali, lepas tanggung jawabmu. Itu kalau dosa politik. Tapi kalau dosa ngambil sawah, kembalikan sawahnya orang. Maafkan saya, oke, ini sawahmu. Maafkan saya, ibu-ibu yang suka ambil piring ketika ada pengantin. Kembalikan saya piringmu. Mana isinya? Sudah habis. Ibu-ibu yang pernah ngambil uang caleg dan itu caleg tidak terpilih, kembalikan uangnya. Itu syaratnya kalau kau mau bertobat. Ya, bapak-bapak yang musuhan sama istri karena pernah ditipu. Dan ibu-ibu juga kalau ada dosanya suamimu, jangan kau ulang-ulang terus. Sudah 5 tahun itu dulu. Dia putar lagi itu dulu. Putar lagi itu dulu. Ini ahli sejarah semua ini. Padahal sudah tobat-tobat suaminya. Cuma kalau bertobat Pak mesti disebut judulnya. Maafkan saya Bu, kata istrinya, apa dosamu? Tidak usah nanti kau marah. Harus sebut Bapak. Maafkan saya apa? Janji tidak marah ya. Dulu waktu saya pergi ke Sulawesi, ada perempuan mirip betul sama kau. Maafkan saya hilap Ibu. Kata istrinya, iya karena waktu kau pergi juga saya hilap juga di belakang. Ya, kalau ada saudaramu yang pernah kau sakiti, minta maaf. Ini gunanya pengajian. Kalau ada di antara sedulur-sedulur yang selama ini tidak sholat, wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa. Besok mulai kau tunaikan sholat. Bagaimana yang sudah lalu Ustaz? Perbanyak sholat sunnahmu. Mudah-mudahan sholat sunnah itu mengganti sholatmu yang telah lalu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Masih bisa? Sampai jam berapa? Jam 12? Bisa? Serius? Saya tidak bisa. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Ya, insya Allah. Terima kasih semuanya. Saya bahagia malam ini karena mencempirkan kekompakan kita di Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang. Alhamdulillah 18 kepala desa hadir semua. Ini menunjukkan kerukunan dan ketentraman, kedamaian di antara kita. Ingin sekali berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih dan belum selesai Bu. Waduh, Ibu ini belum pembagian sembako, sudah mau pulang Ya, mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menjadi amal di sisi Allah. Saya ingin ingatkan kembali surah Al-Fat ayat 29. Kalau perlu dicatat Ibu, baca nanti di rumah Qur'annya ya. Surah Al-Fat 29. Tanda orang Islam itu 1, tegas kepada orang kafir. 2, kasih sayang kepada sesama mereka. Mereka tidak suka bermusuhan. 3, mereka mendirikan sholat. 4, mencari nafkah yang halal. Yang kelima, nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah Allah akan membukakan sorga di dunia, sorga pula di akhirat kelak. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada aparat keamanan, bapak-bapak polisi. Kita yakin kita bisa dakwah seperti ini karena bapak polisi dan bapak-bapak tentara Satpol PP yang ikut membantu kita. Boleh saja protes sama negara, tidak puas sama negara, tapi jangan rusus, jangan sampai melempar. Ya, demikian. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena tadi Pak Camat berpantun. Bilang belum, cakep, saya yang cakep. Ya cakep Bu ya. Ya, dari mana datangnya cinta? Ulang-ulang, keras-keras sedikit. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa?
Setelah ketemu ternyata berbeda. Ya. Oke, satu lagi. Dari Jakarta ke Bandung naik kereta. Di atas kereta ada harimau. Ya, saya tidak jadi naik deh. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tepuk tangannya yang paling meriah?